Ridwan Kamil datang ke gedung Barreskrim Polri pagi tadi untuk melakukan tes DNA. Tanpa memberikan keterangan kepada awak media, Ridwan Kamil langsung masuk ke dalam gedung ditemani kuasa hukum. RK bakal melakukan tes DNA untuk melawan tudingan perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Tes DNA juga akan mengungkap siapa ayah biologis anak Lisa Mariana. Sebelumnya, Lisa Mariana menyebut RK sebagai selingkuhannya dan juga mengaku memiliki anak perempuan dari RK. Atas pengakuan tersebut, RK melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Lisa Mariana juga tiba di Barreskrim Polri didampingi kuasa hukumnya. Lisa juga akan menjalani tes DNA yang difasilitasi Barreskrim Polri. Tes DNA untuk mengungkap kebenaran siapa ayah biologis anak Lisa Mariana. Sebelumnya, Lisa mengaku siap lahir batin untuk mengikuti tes DNA dan tak akan mundur sedikit pun. Selain Lisa Mariana, Barreskrim Polri juga akan melakukan tes DNA terhadap CA, anak perempuan Lisa Mariana. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Hadisti Arifa di Barreskrim Polri. Hadisti, apakah tes DNA Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana sudah selesai? Ya, baik Capara dan juga pemirsa, tadi keduanya, baik ini Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana sudah tiba di gedung Barreskrim Polri ini, dan keduanya saat ini sudah berada di dalam gedung Barreskrim Polri untuk melakukan prosedur cek atau tes DNA yang ini memang merupakan bagian dari penyelidikan polisi untuk pembuktian terkait dugaan kasus perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana, sekaligus juga pembuktian ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa yang selama ini diklaim adalah Ridwan Kamil. Dan memang untuk tes DNA ini juga merupakan buntut dari laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana terkait pencemaran nama baik, yang mana memang selama ini Ridwan Kamil ini selalu membantah ataupun menepis tudingan dari Lisa Mariana yang menyebut bahwa dirinya merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Dan hari ini tidak hanya Ridwan Kamil yang menjalani tes DNA, namun juga Lisa Mariana beserta sang anak, di mana ketiganya ini secara bersamaan akan diambil sampelnya untuk nantinya kemudian dicocokkan kepada sang anak terkait pembuktian siapa yang menjadi ayah biologis dari anak Lisa Mariana ini. Kemudian juga memang kalau dari prosedur tes DNA ini yang akan diambil sampel adalah rambut, darah, kemudian juga air liur. Namun untuk kondisi atau kasus ini kami belum mendapatkan informasi nanti bagian mana sampel yang akan diambil dari Ridwan Kamil dan juga dari Lisa Mariana ini. Namun meskipun begitu, untuk prosedur ini akan menggunakan medis steril dan juga standarisasi, di mana nantinya keduanya ini akan dicocokkan kepada sang anak. Kemudian jika nantinya hasilnya menunjukkan bahwa Ridwan Kamil ini cocok dengan DNA sang anak, artinya bisa dipastikan bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari sang anak. Namun jika tidak, tentunya ini bisa menjadi bukti bagi Ridwan Kamil dalam laporan yang dilayangkannya atas Lisa Mariana. Sebelumnya juga memang Lisa Mariana ini sudah diperiksa oleh pihak penyidik Barreskrim Polri, di mana Lisa ini dicecar sebanyak 40 pertanyaan. Namun meski begitu, Lisa justru menganggap bahwa pemeriksaan tersebut merupakan blunder. Artinya memang Lisa ini semakin membuka keterangannya terkait hubungannya dengan Ridwan Kamil. Dan kemudian juga tentunya apapun hasil tes DNA ini akan menjadi bukti nantinya, bukti hukum nantinya yang akan dibawa ke penyelidikan dan juga persidangan. Jika nantinya Ridwan Kamil dinyatakan benar terhadap sanggahannya selama ini, artinya Ridwan Kamil ini bisa memperbaiki citra dirinya dan kembali dalam panggung politik nasional. Namun jika tidak, atau jika sebaliknya Lisa Mariana yang dinyatakan benar atau nantinya hasil menunjukkan bahwa Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana, artinya Ridwan Kamil posisinya ini akan semakin tersudut. Namun tentunya kita masih menunggu, karena memang kami belum dapat informasi berapa lama nantinya proses tes DNA ini akan dilakukan. Namun tadi kalau melihat kedatangan Lisa Mariana ini sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat, artinya hingga saat ini sudah berlangsung hampir 2 jam lamanya, dan kami masih menunggu nantinya pernyataan secara resmi dari kedua belah pihak. Camar. Baik, terima kasih rekan Hadisti, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berusaha kabur saat razia, seorang pria PMKS meronta hebat minta dilepaskan Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan ia terpaksa digendong saat digiring ke mobil patroli.
Pemuda yang terjaring razia PMKS ini berusaha kabur dari kepungan petugas Satpol PP di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat. Namun usahanya gagal hingga ia digendong ke mobil patroli. Ia pun terus meronta hebat berusaha terlepas dari cengkraman petugas. Sementara itu, sejumlah gelandangan lainnya yang melihat kedatangan petugas di kawasan Gondang Dia segera melarikan diri. Namun sayang, usaha mereka tetap sia-sia. Razia sengaja digelar petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial demi mensterilkan kawasan jantung ibu kota dari maraknya keberadaan pengemis, gelandangan, pemulung, dan pengamen jalanan. Dan pada razia kali ini, petugas mengamankan 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Usai didata, mereka dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi protes pecah saat Satpol PP membongkar lapak PKL yang berdiri di atas saluran air di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Aksi protes dipicu petugas yang tidak memperhatikan instalasi kabel listrik warga yang jatuh terjuntai. Seorang warga protes dan memaki petugas saat proses pembongkaran lapak PKL di Jalan Kebon 200 Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Aksi protesnya ini dipicu petugas yang tidak memperhatikan instalasi kabel listrik milik warga yang jatuh terjuntai akibat terkena bangunan lapak PKL yang dirobohkan. Sebelumnya, 15 lapak PKL dibongkar paksa menggunakan palu godam dan mesin pemotong pohon karena berdiri di atas saluran air. Selain itu, keberadaan lapak ini juga kerap menjadi penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan. Sementara itu, pedagang yang lapaknya dibongkar hanya pasrah dan tidak tahu akan berjualan kembali di mana. Karena hingga kini belum ada pemberitahuan resmi apakah PKL yang ditertibkan akan direlokasi atau tidak. Namun, para PKL diharapkan tidak kembali berjualan di lokasi yang sama. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pipa baja berukuran besar yang tengah dibawa truk terlepas dari ikatannya hingga terjatuh dan menimpa 4 kios warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya 5 orang terluka dan harus dilarikan ke klinik. Enam buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas truk pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofian, iNews melaporkan. Akibat salah injak pedal gas dan rem, sebuah minibus tercebur ke aliran Kali Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beruntung ibu dan anak yang berada di dalam mobil bisa dievakuasi dengan selamat. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dibantu warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi mata, awalnya mobil akan diparkirkan. Namun diduga karena salah injak pedal gas, tiba-tiba mobil meluncur ke depan dan tercebur ke kali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil berhasil dievakuasi dari aliran kali dan dibawa ke Satlantas Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Akibat mengalami kerusakan rem, 2 truk box dari arah berlawanan terlibat kecelakaan di Tanjakan Curam, Bogor, Jawa Barat. Sementara di tol Cipularang, Purwakarta, 1 orang tewas akibat kecelakaan beruntun 3 kendaraan.
Dua truk box ini terlibat kecelakaan di jalur menanjak yang curam dan berkelok di Jalan Sumita di Reja Bogor Selatan. Akibatnya mobil bermuatan elektronik terbalik dan menghalangi jalan. Peristiwa bermula saat satu truk box melaju dari arah Pamoyana menuju Cipaku. Namun saat melintas di jalur menurun, truk diduga alami remblong hingga menghantam kendaraan lainnya dari arah berlawanan. Akibatnya truk box pengangkut barang elektronik terguling. Meski tidak ada korban jiwa kecelakaan ini, namun sopir truk box menderita luka-luka. Petugas damkar segera tiba dan mengevakuasi bangkai kendaraan yang rusak menggunakan mobil derek. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 3 kendaraan truk box, minibus, dan dump truck terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Tol Cipularang KM 95B, Darandan, Purwakarta. Kecelakaan terjadi saat ketiga kendaraan melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Kecelakaan diduga akibat supir truk box tidak konsentrasi di titik kilometer 95 karena ada perbaikan jalan. Truk pun menabrak bagian belakang dump truck di depannya. Bahkan akibat kencangnya benturan membuat dump truck terdorong dan menyeruduk minibus. Akibat kecelakaan ini, sopir truk terjepit di kabin. Naas, sopir truk Endang Suryawan tewas meski sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Abdur Rajak. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.